sesi. Yang pertama kita akan meminta kepada Ustadz kita yaitu untuk memaparkan 3 tingkatan derajat dalam berpuasa. Setelah itu nanti kita akan memberi beberapa tanya jawab. Boleh bagi jamaah yang ingin tanya jawab, boleh langsung di komentar, nanti akan dibacakan oleh tim kita. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah. Para hadirin dan hadirat, pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore menjelang berbuka kita akan sedikit berbicara tentang yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Bicara tentang puasa dalam kitab Syairus Salikin, yakni karangan daripada Al-Alamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau menerjemahkan kitab yakni karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang dikenal dengan Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab tersebut, jilid yang pertama halaman 134 dinyatakan tentang derajatnya puasa, tentang tingkatan berpuasa. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini tentunya kita akan naik derajat puasa kita itu tidak hanya pada tingkat semula saja. Ini harapan besar dengan agenda yang semacam ini. Mudah-mudahan kita bisa beralih dari tingkatan puasa ke yang lebih daripada yang awal. Maka dalam kitab Syairus Salikin tersebut, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menyatakan bahwa orang-orang yang menjalani jalan akhirat itu dan jalan kepada Allah, bahwa puasa itu ada 3 derajat. Jadi di sini disampaikan yang pertama bahwa kita ini orang yang mencari sesuatu di dunia saja, atau kita bahagian orang yang mencari adalah akhirat. Artinya ada orang yang berbuat, beramal hanya untuk mencari, ingin dipuji saja. Ada orang yang melakukan ingin dipandang orang bahwa dia itu sudah melakukan puasa, ada niat seperti itu. Ada pula orang yang memang niatnya itu melaksanakan ibadah puasa adalah dia mengikuti ini perintah Allah, berarti dia mencari akhirat. Ada dua. Jadi di sini diseru, hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat. Maknanya kita di dunia, nanti pahamnya nanti bagaimana kita jalan akhirat. Jalannya di dunia, mana jalan melakukan amalan-amalan yang mengambil hikmah faedahnya dari akhirat. Tidak menafikan dapat di dunia, karena orang bisa salah memahami ketika bicara akhirat seolah-olah dunia nggak membutuhkan. Dunia tanpa kita cari memang sudah dapat, tapi target kita akhirat. Nah, inilah kira-kiranya bahasanya, hai orang yang menjalani jalan akhirat. Maka puasa itu terbagi kepada 3 derajat. Yang pertama beliau menyatakan di sini yaitu puasanya orang awam. Puasa orang awam yakni puasa kebanyakan manusia, yaitu hanya menegakkan ia daripada makan, daripada minum, daripada jima, menahan daripada segala yang membatalkan puasanya, seperti yang telah tersebut pada bab masalah batal puasa. Artinya apa? Tingkat yang pertama puasa ini, jangan salah paham, puasa ini ibadah. Orang yang melakukan puasa namanya si abid. Abid orang yang melakukan perbuatan puasa disebut ibadah. Ada satu lagi yang mesti kita ketahui adalah ma'bud. Ma'bud itulah Allah. Untuk siapa ya? Siapa yang menerima. Jadi
Abidun orang yang melakukan ibadah, ibadatun perbuatannya, ada ma'budun. Ma'budun itulah Allah. Untuk siapa dan siapa yang menerima ya? Siapa yang menerima. Jadi di sini jelas bahwa program kita ngopi, ngobrol perkara iman, akidah, bicara tauhid. Nah, satu lagi ngobrol perkara Islam. Jadi ngobrol perkara akidah, ngobrol perkara Islam. Jadi nanti ada kajian tentang tauhid. Tauhid itu mengenal ma'bud itulah Allah. Jadi kesimpulan yang pertama bahwa diri puasa itu ibadah. Diri puasa itu ibadah. Orang yang melakukan puasa disebut abidun isim fa'il. Ma'bud itu isim maf'ul. Ma'budun itu adalah yang menerima ibadah kita. Jadi beda abid, beda ibadah, beda ma'bud. Sehingga ada saya ketemukan dalam kitab Kifayatul Ghulam. Di situ dituliskan la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali baru sah bi ma'rifatil ma'bud, dengan mengenal siapa yang disembah. Berarti di sini titik ukur pentingnya ilmu akidah. Akidah yang pertama, karena mesti mengenal dulu siapa yang memerintahkan puasa, siapa yang memberi nilai puasa. Nah, inilah namanya tak sah ibadah kecuali baru sah dengan mengenal siapa Tuhannya, yang terkumpul dalam ilmu tauhid. Tapi kita sore ini memang berbicara tentang ibadahnya, yaitu puasanya. Tentu puasa itu kan tidak terpisah dengan orang kerja. Orang abid kerja puasa namanya orang yang sudah melakukan ibadah. Karena mungkin terpisah dengan sendirian tanpa dikerja oleh orang. Jadi di sini bisa mengatakan 3 tingkatan puasa, 3 tingkatan orang yang bukan puasa. Nah, maka yang pertama disebutkan adalah puasa orang-orang awam. Tingkat yang pertama, puasa tingkat orang yang awam. Bagaimana tingkat puasa orang awam? Yaitu puasa kebanyakan manusia. Umum orang itu tingkatannya di puasa awam. Jadi puasa orang awam, puasa kebanyakan manusia yang ada. Bagaimana kriteria puasa orang awam kebanyakan manusia? Di sini disampaikan mereka itu hanya menegakkan daripada enggak makan. Cuma nahan makan daripada terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Dan mereka hanya menahan minum, enggak jima di siang hari, dan menahan segala yang membatalkan puasa seperti yang telah tersebut pada bab puasa. Ini tingkat yang pertama, dan ini kebanyakan orang. Tingkat awam. Kita tidak menyalahkan, tetapi sudah ada kelas, tapi kelas 1. Tingkat yang pertama, apakah kita tidak mau tingkat kedua atau tingkat ketiga? Biarpun tingkat ketiga itu sudah tingkat tinggi nanti. Cuman mengenal 3 derajat puasa ini, biarpun kita tidak mampu berada di tingkat tersebut, minimal kita sudah mengetahui bahwa ibadah puasa itu ada 3 tingkat. Ini yang pertama. Ini nggak saya jelaskan lagi karena ini umum mengetahui, banyak orang yang kerja. Namanya puasa awam, yakni puasa kebanyakan manusia. Bagaimana puasa kebanyakan manusia ini orang awam? Mereka hanya tahan makan, tahan minum, tahan daripada jima dan yang membatalkan puasa. Dikatakan juga puasa, tapi tingkatnya tingkat dasar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, puasa yang kedua tingkatannya puasa orang yang khawas. Nah, ini istilah khawas itu istilah atau tingkat pertengahan. Tingkat adena paling bawah, tingkat wusta pertengahan, nanti ada tingkat a'la paling tinggi. Tingkat pertinggian kedua ini namanya tingkat khawas. Itu hanya istilah. Bagaimana puasa orang-orang khawas? Puasa orang yang salihin dan orang yang muttaqin. Puasa orang khawas itu puasa orang-orang yang salih. Berarti udah butuh ilmu ya? Ya. Yang kedua ini udah membutuhkan ilmu lebih spesifikasi. Lebih spesifikasi daripada yang pertama. Ilmu tentang puasa tingkat yang kedua puasa khawas, yaitu puasanya orang-orang yang salihin, orang-orang salih dan orang-orang yang muttaqin. Bagaimana puasa mereka itu? Yaitu mereka menegakkan segala yang tersebut pada derajat yang pertama
Dan pula mereka menegahkan akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat yang sia-sia dan yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Titik. Nah, inilah puasa tingkat khawas, tingkat kedua, yakni puasa orang-orang salihin, orang-orang muttaqin. Bagaimana puasa mereka? Mereka bukan hanya menahan daripada yang membatalkan puasa di tingkat pertama. Artinya mereka ini tingkat pertama, tingkat derajat puasa orang pertama, mereka sudah melakukan, menjalani juga, sudah menjalani aturan pada tingkat puasa yang pertama, dan pun mereka ada tambahan. Apa tambahannya mereka? Yaitu mereka juga menegahkan segala anggotanya daripada melakukan hal-hal yang diharamkan. Artinya apa? Anggota yang ada pada tubuh manusia mereka ikut berpuasa. Bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, tidak jima dan lainnya. Itu mereka sudah memperagakan, tapi mereka juga menjaga anggota. Dari apa mereka menjaga? Dari 3. Anggota mereka menjaga daripada melakukan perbuatan haram. Anggota mereka juga menjaga, menegah daripada melakukan perbuatan makruh. Bahkan mereka menjaga anggotanya daripada melakukan perbuatan sia-sia, mubah. Sekalipun perbuatan mubah itu tidak memberi efek jerah hari akhirat, tapi dia tidak memberi manfaat untuk hari akhirat. Nah, inilah yang dimaksud puasa khawas tingkat kedua. Memang kalau kita perhatikan berat sih berat. Berada di kelas 2 saja, di tingkat menengah saja, ini sudah berat. Tapi minimal sudah kita ketahui. Apakah kita mau di kelas yang pertama terus atau mau naik kelas? Mungkin nggak puasa ini, puasa yang akan datang. Minimal dalam seumur hidup kita sempat berpuasa di tingkat yang kedua, itu khawas. Artinya puasa khawas ini puasa orang yang muttaqin, tingkatnya muttaqin, sholihin. Mereka itu menjaga seluruh anggota daripada melakukan perbuatan haram, daripada perbuatan makruh, pun daripada perbuatan mubah. Nah, ini tingkat yang kedua, namanya puasa khawas. Di sini disampaikan pula secara singkat bahwa untuk mendapat kesempurnaan puasa mereka itu orang khawas dengan 7 perkara. 7 perkara. Saya singkat saya sampaikan. Yang pertama, mereka menjaga mata atau memejamkan mata daripada melihat perkara haram. Memejam mata. Yang pertama memang mata yang dipejam. Sumber masalah. Sumber masalah di mata. Jadi matanya memang dipejam supaya tidak melihat perbuatan haram, makruh dan mubah. Berarti mata mereka hanya memakai untuk melihat perkara wajib dan sunnah. Nah, ini tingkah khawas. Kalaupun mereka tidak menutup mata, di sini mereka menegahkan akan keduanya itu daripada melihat kepada tiap-tiap yang haram. Berarti matanya tetap dibuka, karena memang tanpa mata kita tidak bisa melihat. Mata tetap dibuka, tetapi mereka tidak melihat perkara haram, menegakkan. Dan mereka tidak melihat perkara makruh, dan mereka pula tidak melihat perkara yang mubah. Jadi mata ketika dibuka, puasa orang khawas itu mereka hanya melihat perkara yang kalau bukan wajib sunnah, kalau bukan wajib sunnah. 2 perkara. 2 perkara. Memang terasa berat setelah kita kata. Tapi namun demikian kita menginginkan, penting berusaha untuk sampai di tingkat yang kedua. Yang kedua. Jadi peringkat yang kedua puasa khawas ini untuk mendapat syarat kesempurnaan puasa khawas itu 7. Yang pertama memelihara mata daripada melihat haram, makruh, mubah dan yang tidak ada manfaat untuk hari akhirat. Yang kedua untuk dapat kesempurnaan puasa khawas itu memeliharakan lidah. Lidah yang kedua anggota. Lidah tidak berucap perkara haram, lidah tidak berucap perkara makruh, lidah pun tak berucap perkara yang mubah. Itu uraiannya panjang, jaga lidah. Padahal jaga lidah Rasulullah telah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kamu berkata yang baik-baik. Kalau kamu tidak bisa berkata yang baik, hendaklah kamu diam. Nah, ada kesempurnaan tingkat khawas yang kedua, pelihara lidah. Lidahnya tidak berucap perkara haram, tidak mengucap perkara makruh, tidak mengucap perkara mubah, sia-sia. Yang ketiga, untuk mendapat kesempurnaan itu siogianya orang yang puasa khawas itu memeliharakan telinga daripada mendengarkan perkataan yang haram, perkataan yang makruh, dan memeliharakan telinga daripada mendengar perkataan yang sia-sia. Telinga
tidak mendengar upat-upatan orang, tidak mendengar cacian orang, tidak mendengar perbuatan makruh, tidak mendengar perbuatan sia-sia. Yang didengar kalau bukan perkara yang wajib, yang sunnah. Ini puasa khawas tingkat ketiga. Yang keempat, untuk mencapai kesempurnaan puasa khawas adalah seyogianya bagi orang yang puasa itu memeliharakan tangannya dan kakinya daripada segala yang diharamkan. Kaki, tangan tidak melakukan perbuatan haram, tidak melakukan perbuatan makruh, tidak melakukan perbuatan mubah. Pasti tangannya umpama apa? Selalu kalau perbuatan mubah apa? Bertasbih, berzikir. Kakinya selalu melangkah Sunnah. masjid, perbuatan sunnah. Nah, inilah tingkat untuk belakang sempurna yang keempat ada orang yang puasa itu memeliharakan tangan dan kakinya daripada segala yang diharamkan, segala yang dimakruhkan dan segala yang sia-sia, tidak memberi manfaat untuk negeri akhirat. Adapun yang kelima, memeliharakan perut pada ketika waktu berbuka. Ketika berbuka memelihara perut, tidak balas dendam. Tapi di sini tidak ketika berbuka itu daripada memakan makanan yang haram. Ini makan haram dulu. Makna memelihara perut tidak makan makanan yang haram, bahkan tidak makan makanan yang syubhat. Yang syubhat. Ya, dan tiada faedah bagi puasa yang meninggalkan daripada makan yang halal. Artinya dia sudah puasa secara aturan. Begitu berbuka dia makan yang haram. Dia itu nggak mencapai puasa tingkat khawas. Terus yang keenam kesempurnaan untuk mencapai puasa khawas seyogianya bahwa jangan membanyakkan pada ketika berbuka itu dengan memakan yang halal. Sekira-kira memenuhi perutnya. Jadi baru masuk balas dendam. Jadi kalau puasa khawas tingkat kedua itu orang salihin, orang mutakin, mereka itu biarpun makanan halal makannya tak banyak. Sekedar aja ya. Sekedar hanya untuk membatalkan mendapat pahala sunat, setelah itu selesai. Bahkan saya pernah menjumpai satu riwayat Imam Nawawi, Imam An-Nawawi, bukan Nawawi Al-Bantani, Nawawi yang pengarang kitab daripada Minhaj. Imam Nawawi sepotong kurma dibagi dua, setengah untuk sahur, setengah untuk berbuka. Itu Imam Nawawi. Saya nggak tahu Imam Nawawi sekarang. Kalau sekarang ya sepotong kurma dibagi dua jadi ribut. Tapi ini tingkat puasa khawas. Nah, inilah mungkin tingkat puasa Imam Nawawi sudah khawas. Dia makan ketika berbuka makanan yang halal dan tidak banyak, tidak untuk memenuhi perut. Nah, ini puasa khawas. Tapi tanpa menyalahkan puasa tingkat pertama. Nah, ini ketika kita berbicara puasa khawas tidak menyalahkan puasa tingkat awal. Jadi tidak perlu saling menyalahkan yang tingkatan puasa, yang perlu salahkan orang tak puasa. Jadi jangan nanti orang kelas pertama apa itu puasa tingkat kedua khawas, sok-sok dia belum mampu, ini ya sudah khawas. Ada orang khawas pun nggak perlu bilang jangan di kelas 1 terus. Jadi menurut kita di kelas mana? Jalani masing-masing. Jalan masing-masing. Jadi persoalannya kita mau nggak di puasa tingkat khawas. Kalau mau ya silakan. Kalau mau ya di kelas 1. Yang jangan tidak puasa. Ini yang perlu disalahkan. Itu yang keenam syarat kesempurnaan mendapat puasa khawas, yaitu tidak membanyakkan berbuka dengan memakan yang halal sekira-kira memenuhi perutnya. Adapun yang ketujuh sioknya bahwa adalah hatinya kemudian daripada berbuka itu berulang-ulang antara khauf dan raja. Yang ketujuh ini bahwa untuk mendapatkan kesempurnaan setelah melakukan puasa dengan ketentuan yang ada, selalu ada dalam hatinya itu adalah bersifat raja dan khauf. Kalau raja itu harap, khauf itu takut. Ini adalah tuju untuk mencapai kesempurnaan puasa khawas dan puasanya orang salihin dan orang muttaqin. Itu dua. Adapun yang terakhir, yang ketiga, derajat puasa yang ketiga adalah puasa orang yang khawasul khawas, yaitu puasa orang yang muqarrabin, yang arifin, yaitu mereka menahan hati daripada mencita-citakan dunia dan daripada memfikirkan dan mengosongkan rahasia yang dalam hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan senantiasa hatinya itu syuhud kepada Allah Ta'ala, dan batal puasanya itu dengan memfikirkan barang yang lain daripada Allah. Nah, ini tingkat ketiga.
Jangan kita anggap tidak ada. Ada. Ini puasa yang tingkatnya paling tinggi, disebut dengan puasa khawasul khawas. Puasa a'la, tingkat tinggi. Kelas 3 ini paling tinggi puasanya. Bagaimana puasa mereka? Itulah puasa mereka itu sudah mengikuti derajat puasa pertama, mengikuti derajat puasa yang kedua, dan mereka menambah. Bukan hanya anggota dijaga daripada haram makruh mubah, hatinya dijaga daripada tidak mengingat Allah. Hatinya tak pernah kosong daripada lupa mengingat Allah. Kalau kita nampaknya merasa keberatan, jangankan tingkat ketiga, tingkat kedua aku merasa berat. Tapi minimal kita mengetahui bahwa ada puasa khawasul khawas, tingkat yang tinggi, yaitu mereka itu orang yang muqarrabin. Makna muqarrabin, orang yang sangat dekat dengan Allah. Arifin, orang yang sudah bermakrifah kepada Allah. Bagaimana puasa mereka? Menahan hati daripada mencita-citakan dunia. Hatinya sudah kosong. Makna mencita-cita dunia bukan gak hidup di dunia lagi. Maknanya hatinya tidak mencari sesuatu yang tidak ada faedah akhirat. Itu maksudnya dunia. Dunia maksudnya sesuatu perbuatan yang tidak ada akibat baik, manfaat itu akhirat. Itu dunia. Mereka tidak mengerjakan lagi. Hatinya itu tidak lagi bergerak mencita-citakan akan perkara duniawi. Dan daripada memfikirkan akan dia dan mengosongkan rahasia dalam hatinya daripada barang lain daripada Allah, yang ingat Allah terus. Bagaimana puasa tingkat muqarrabin kita tidak pernah merasakan, hanya mengetahui. Dan senantiasa hatinya itu syuhud, makna syuhud menyaksikan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya, yang berat bagi kita, batal puasa itu dengan memfikirkan barang yang lain daripada Allah. Bukan yang makan minum, bukan yang makan minum. Batal puasa, bukan batal pahala. Tapi ini di aturan kelas 3 nih. Jangan salah nanti. Jangan ambil aturan kelas 3 pakai di kelas 2, kelas 1. Bukan salah aturan, salah pakai. Salah tempat. Jadi hati orang muqarrabin selalu syuhud menyaksikan kebesaran Allah. Selalu Allah dalam hati. Setaat mereka itu tak ingat Allah, batal puasa mereka. Dengan lupa ya? Dengan lupa mengingat Allah, batal puasa. Rupanya ada tingkat itu, tingkat muqarrabin. Inilah puasa tingkat para nabi sebenarnya. Maka kita tidak mampu di tingkat itu. Hanya mampu mengetahui, tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya, jadi puasa tingkat ketiga adalah namanya puasa khawasul khawas, tingkat paling tinggi. Mereka tidak hanya mempraktekkan aturan puasa derajat pertama dan derajat kedua, tapi mereka sudah mengosongkan hati daripada sesuatu mengingat Allah. Artinya mengingat hanya Allah selalu, tidak mengingat sesuatu selain daripada Allah. Kemudian batal puasa mereka itu dengan kosong hatinya mengingat daripada Allah dan yang lain daripada negeri akhirat. Artinya memang bukan Allah tapi terus negeri akhirat, bukan mencita-cita dunia. Demikian lagi batal puasa itu dengan memfikirkan akan pekerjaan dunia. Dia mengingat dunia, batal puasanya. Melainkan jika dunia itu membawa kepada manfaat akhirat. Karena ada perbuatan dunia yang menjadi nilai baik dari akhirat. Karena kan perbuatan ada perbuatan akhirat dulu, ada perbuatan dunia dulu, ada perbuatan dunia yang bisa menjadi akhirat. Itu tidak mendapat batal puasa dan jadi bekal bagi mereka di dalam akhirat. Maka yaitu dinamakan puasa khawasul khawas. Maka oleh karena demikian, secara singkat pada waktu yang sederhana ini, bahwa puasa itu terbagi 3 derajat. Ada derajat awam, kebanyakan orang, yakni mereka hanya menahan makan minum daripada melakukan puasa. Yang kedua ada puasa tingkat pertengahan, namanya puasa khawas. Mereka sudah mempraktekkan aturan-aturan di puasa tingkat pertama, tapi mereka sudah menjaga anggota daripada melakukan haram, makruh dan mubah. Adapun puasa yang tinggi ini puasanya para nabi-nabi, anbiya, para rasul, yaitu muqarrabin, arifin bahkan. Mereka tetap tidak makan, tidak minum, mereka menjaga anggota daripada perbuatan haram, dan mereka sudah menjaga hati kosong daripada mengingat selain daripada mengenal Allah. Artinya hatinya dipenuhi dengan syuhud, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Maka oleh karena demikian, biarpun kita masih berada di peringkat yang pertama, tapi kita boleh bercita-cita di tingkat yang kedua, sekalipun tidak mampu di tingkat yang ketiga. Kalaupun kita tidak mampu di tingkat kedua, berada di tingkat pertama.
Kalau tingkat pertama awam pun tidak boleh. Tidak boleh ada puasa. Dan kesimpulan yang kedua, ini tidak saling menyalahkan. Artinya orang yang berpuasa tingkat pertama awam, jaga saja aturannya, tidak menyalahkan orang tingkat 2 dan tingkat 3. Orang tingkat 2 juga demikian, tidak perlu mengkambing hitamkan itu apa puasa awam terus, tidak boleh juga. Jadi 3 kelompok ini sudah dikatakan puasa, tetapi puasa ada tingkat. Karena beda tingkatan kewalahan dalam berpuasa di dunia, beda pula tingkat di hari akhirat mereka mengambil ganjaran puasa tersebut. Mudah-mudahan dengan kajian kitab Syairus Salikin dalam acara Ngopi dan Ngopi sore ini spesial Ramadan, mudah-mudahan kita mampu menjaga puasa daripada yang membatalkannya dan yang membatalkan pahala puasa. Saya rasa demikian dulu tentang hal tingkatan puasa. Kemudian mungkin saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Jadi tadi ada 3 tingkatan Ustaz ya, yang dikatakan dengan derajat puasa. Ini mengakibatkan konsekuensi antara 3 ini, dia batal terhadap puasa atau batal terhadap pahala. Misal yang pertama sekali yaitu tingkat awam, kita melakukan pekerjaan yang melanggar daripada ketentuannya seperti makan, minum, jima. Apabila kita lakukan, otomatis puasa kita batal. Sedangkan puasa di tingkat yang kedua tadi, kita melakukannya perbuatan haram, seperti disuruh jaga anggota yang salah satu contohnya mata, bukan terlihat akan tetapi melihat sesuatu yang haram, itu yang batal puasa langsung atau pahalanya. Baik, terima kasih. Ada istilah batal puasa, ada istilah batal pahala. Kalau batal puasa, pahala pasti batal. Kalau puasanya batal, dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Berarti kalau orang tingkat pertama sudah makan, itu tingkat kedua, tingkat 3 pasti nggak dapat. Udah nggak dapat lagi. Yang kedua ada istilah batal pahala puasa. Setiap batal puasa pasti batal pahala. Tapi belum menentukan batal pahala itu berakibat batal puasa, tidak. Artinya dia kewajiban sudah terangkat, tetapi dia tidak mendapat pahala. Jadi di tingkat yang pertama ada istilah puasanya tidak batal tapi pahala tidak ada. Tingkat pertama tadi. Kalau tingkat kedua ditinjau, dia itu bukan kalau melakukan perbuatan haram, sengaja melihat haram, sengaja mendengar haram, itu batal apa? Di tingkat yang kedua. Kalau di tingkat yang pertama itu batal pahala. Kalau di tingkat yang pertama. Kalau di tingkat yang pertama melakukan perbuatan haram, mata memandang haram, telinga mendengar haram, itu tidak batal puasa. Tapi batal pahala puasa. Itu kalau ditinjau puasa awam. Tapi kalau kita naik ke tingkat kedua, mereka mata itu menjaga haram, itu batal puasa. Puasanya batal ini, tapi kalau ditinjau puasa khawas ya. Jangan salah nanti. Dengan melakukan matanya melihat haram, telinganya mendengar haram, kakinya berjalan tanpa haram, tangannya mencuri, perutnya makan haram, itu batal apa? Batal puasanya. Tidak mencapai kesempurnaan, tidak mencapai puasa khawas. Itu maksudnya, tidak mencapai puasa khawas. Bukan tidak mencapai puasa awam. Puasa awam di tingkat pertama sudah sampai. Jadi kalau melakukan perbuatan haram seperti pertanyaan tadi, ditinjau dari mana? Kalau ditinjau kelas 1 batal pahala. Kalau ditinjau di puasa khawas batal puasa. Kalau batal puasa pasti puasa sudah, pahala sudah pasti tidak ada. Berarti ini dua-duanya tinjauan dari tasawuf ya. Tinjauan tasawuf. Kalau tinjauan fikih dia puasanya tetap lepas, tapi dia di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Tidak dapat pahala. Tapi dia sudah terlepas kewajiban. Karena kenapa? Dia hanya menahan nggak batal puasa. Karena menurut tingkat yang pertama, umpama dia melihat perbuatan haram, melihat aurat, itu puasa kan tidak batal. Ditinjau dari puasa tingkat awal. Tapi dia sudah melakukan perbuatan haram. Dengan perbuatan haram itu mengurangi pahalanya, bahkan bisa menghilangkan pahala. Maka inilah kesimpulannya bahwa setiap yang membatalkan pahala tidak batal puasa. Itu di tingkat pertama. Itu aturan untuk kelas yang pertama, tingkat awal. Setiap yang batal pahala puasa belum tentu batal puasa. Tapi kalau batal puasa pasti batal pahala. Itu di tingkat sama.
Kalau di tingkat kedua, kalau sudah melakukan selain menjaga dia nggak makan, nggak minum, nggak watak, nggak makan batal-batal puasa, nggak umpama masukkan ketumbar ke telinga yang batalkan puasa, tapi dia hanya melihat mendengar, itu batal puasa di tingkat kedua. Jangan salah pakai aturan. Jadi aturan berada di tingkat kedua, jangan dibawa ke aturan kelas 1 tingkat awam. Saya rasa demikian tentang batal puasa dengan batal pahala. Satu lagi untuk mengenai 3 tingkatan ini Ustaz, perlu nggak kita niat khusus saat sahur? Apakah saya besok puasa di tingkat pertama, tingkat kedua, atau tingkat ketiga, atau kita secara otomatis menjaga hal-hal tersebut aja? Ya, kalau tingkat dalam beribadah kita tidak bisa naik, kecuali sudah bersifat dengan tingkat itu naik dengan sendirinya. Beda dengan naik kelas di sekolah, itu memang dinaikkan. Beda. Jadi kita naik kelas tentang berpuasa atau tidak perlu nggak kita niat? Ya. Naik kelas bukan dengan niat tentang puasa. Misalnya di sahur, ini aku besok puasa khawas. Apakah dengan niat puasa khawas besok puasa khawas? Tidak. Tapi begitu sudah mulai tanpa niat, sudah mulai dia itu untuk berpuasa, mulailah matanya menjaga haram, kaki. Ketika dia sudah mampu melewati semua, maka tingkatan puasa itu naik otomatis. Naik otomatis, khawas. Berarti dia pembawaan diri ya, pembawaan dirinya ya. Bukan, kalau bawaan diri kita katakan enggak, dia membawa dirinya untuk menjaga hal-hal. Iya, menjaga hal-hal yang haram supaya di kelas khawas seperti itu. Bukan aku besok puasa khawas. Bukan seperti azam, bukan. Keinginan. Ini jangan salah dipahami. Alah besok aku puasa awam, lusa aku puasa khawas. Besok lusanya aku mau puasa khawasul khawas. Itu tidak bisa diniatkan. Karena kita kan sudah mengetahui ciri-ciri. Jadi tinggal mengerjakan, setelah kerja baru naik kelas. Setelah kerja baru ada naik tingkatan. Nah, jadi bukan diniat dengan disahur besok puasa khawas. Bukan, tapi dengan kerja, bukan dengan. Saya rasa demikian. Satu lagi ini yang terakhir ya, mungkin nanti dari jamaah boleh. Yang terakhir dari saya, ketika seseorang berpuasa di posisinya masih posisi tingkat awam Ustaz, dia hanya mendapat di akhir puasanya itu hanya menahan haus dan menahan lapar. Apakah itu puasanya sah? Atau karena dia kan tidak mendapatkan pahala spesial pun, karena dia menurut kadar ilmu yang dia dapati. Ketika di hari akhirat nanti, apakah orang yang puasa hanya mendapat nahan haus dan lapar, dia apakah akan dituntut puasanya lagi atau hanya sudah terlepas kewajibannya? Ada istilah dalam tinjauan fikih sah. Ada istilahnya batal. Sah itu lengkap syarat, lengkap hukum. Belum bicara pahala, bicara perbuatan itu dikatakan puasa. Pasti sudah terangkat kewajiban dia. Pasti di hari akhirat dia tidak diazab karena tidak melakukan puasa, tapi dia sudah melakukan puasa karena puasanya sah. Tapi karena tidak makan, tidak minum, tidak jimat, tidak melakukan hal yang batal. Di akhir Ramadan dia itu sudahkah dikatakan orang puasa? Sudah. Paling puasa tingkat orang pertama tadi. Bagaimana tentang hal dengan tak dapat pahala? Umpama niatnya nggak ikhlas, melakukan perbuatan haram kan? Tentang hal puasa, tentang hal pahala, dia itu tidak diazab dengan tidak dapat pahala. Dengan tidak dapat pahala dia tidak diazab, maksudnya tidak dituntut. Cuman dia merasa termasuk orang rugi. Rugi tidak ada di hari akhirat tingkatan yang nikmat-nikmat. Jadi orang yang berpuasa sudah sah puasanya, adapun pahalanya menyebabkan kurang disebabkan perbuatan haram atau lain-lainnya, dia kewajiban sudah terangkat. Mengenai tidak dapat pahala atau kurang pahala, apakah dia diazab? Tidak diazab. Cuman tingkatan di hari akhirat ya berbeda tempat. Karena upah sesuai kerja. Yang penting di sini dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan. Yang membatalkan. Itu patronnya fikih ya. Kita tidak boleh melupakan fikih, langsung naik ke tingkat tasawuf, nggak boleh. Fikih mesti ada, tasawuf juga mesti ada. Jadi tingkat yang pertama itu tetap dia berada, dan kebanyakan orang artinya dia tidak diazab karena tidak mendapat pahala dia. Yang ditanyai kalau dia nggak sempat bertaubat, nggak sempat mengqadha umpama, yang tidak puasa itu langsung
kena konsekuensi. Kena konsekuensi hari akhirat. Ya, saya rasa demikian. Mungkin dari jamaah ada? Saya kira sudah cukup. Mungkin sore ini kita padai sampai di sini. Kita mengambil satu inti dari penyampaian Ustadz tertentu kita untuk mencapai 3 derajat dalam berpuasa ini tidak terlepas dari ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang sah, mana yang haram, dan mana yang batal. Maka oleh karena demikian kami selalu mengajak kepada pemirsa dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di Aceh, ataupun yang berada di Abu Dhabi, penggiat atau penyimak daripada channel kami ini, yang ada di Eropa juga, jangan lepas daripada menuntut ilmu, karena itu penentuan nilai atau kualitas sesuatu ibadah melalui ilmu. Maka demikian kami akhiri pada sore ini. Terima kasih banyak Ustadz sama jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.